Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mengenai uraian membaca kitab Qadim. Karena sangat sulitnya dan mungkin jarang sekali kita mendengar uraian tentang ini, tetapi keberadaan kitab Qadim memang banyak yang membahas, ada beberapa orang lah. Tapi bagaimana logikanya atau nalar bahwa keberadaan kitab Qadim itu memang ada? Sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya, ada Quran yang berupa lafal huruf yang terbatas 30 juz itu, tetapi ada pula Quran yang berupa ayat-ayat di alam semesta yang tidak bisa dituliskan karena nggak akan mampu, sekalipun itu air di lautan dijadikan tinta dan kayu di hutan dijadikan pena, tetap kita nggak bisa menuliskan demikian banyaknya, luasnya ayat-ayat Allah. Dan ada lagi Quran yang berikutnya, yaitu yang di dalam hati sanubari. Untuk itu ada makna bertingkat-tingkat tentang Quran itu sendiri. Dan yang pada kesempatan ini yang kita bahas adalah tentang Quran yang Qadim. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, untuk membaca Quran yang Qadim tidak cukup dengan akal, tidak cukup pula dengan ilmu ataupun pengetahuan yang luas, karena dimensinya sudah berbeda. Dimensinya sudah bukan lagi Quran yang di dalam jasmani, di alam jasmani, atau bukan Quran yang dibatasi akal kita atau keduniaan kita. Quran ini ada di dimensi yang berbeda. Untuk itu, menuju ke sana, kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan ya, ibaratnya ada portalnya, ada pintunya, ada jembatannya. Dan ke sana mesti melalui pintu rohani. Dan akal kita itu atau diri kita itu akan beserta dengan potensi yang seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu adanya penanaman nur iman dan nur kitab yang berupa cahaya. Kitab itu dirupakan cahaya, juga iman pun dirupakan cahaya. Nah, nur itulah yang masuk dalam kolbu, tapi bukan sebagai sebuah ilmu, juga bukan berupa pengetahuan, tapi berupa nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasha, berupa cahaya di atas cahaya yang tidak bisa digambarkan karena saking tingginya. Dan nur ini akan membias di dalam diri manusia sendiri, akan pelan-pelan bertajali, tapi lewat proses. Ketika kita beserta metodologi zikrullah, yaitu iringan
daripada penanaman nur itu yang dirupakan sebuah metodologi zikrullah, jika diamalkan dengan istiqomah sesuai dengan rukun syaratnya dan kaifiatnya, maka akan membentuk suatu proses baik di dalam diri kolbu rohani kita maupun di dalam sisi jasmani kita. Kalau dalam sisi jasmani biasanya disebut Allah sebagai ujian demi ujian. Nah, ujian ini sebetulnya adalah penambahan potensi atau membesarnya nur iman yang ditanamkan dalam kolbu sebelumnya. Sedangkan di dalam alam kerohanian kita, makom yang akan naik atau berubah. Maka seiring dengan kejadiannya atau ujian-ujiannya, makom seseorang pun sebetulnya naik. Karena sebagaimana disampaikan oleh Allah, bahwa belum beriman seseorang kalau belum diuji. Artinya iman itu pun tanda-tanda turunnya dengan ditambahkannya iman itu ya berupa ujian demi ujian. Itu adalah caranya Allah untuk membentuk kita, membentuk sisi rohani kita, juga membentuk jasmani kita. Dan semua yang terjadi itu di dalam lingkaran sistem ketuhanan, yang nanti tentang sistem ini akan kita kupas di kesempatan-kesempatan yang lain. Dan kita sebagai manusia akan ketemu kejadian-kejadian ujian, mungkin satu atau mungkin beberapa, yang itu nanti ujian-ujian itu membentuk rumusan. Karena berkali-kali menghadapi ujian demi ujian itu, mulailah kita menarik kesimpulan-kesimpulan. Nur itu yang awalnya berupa cahaya, kemudian berubah menjadi kebenaran yang kita yakini. Tapi itu nggak cukup. Kebenaran ilmu yakin atau kebenaran yang diyakini tadi itu belum cukup. Maka Allah memantapkan lagi dengan bentuk kejadian-kejadian yang kita lihat di dalam kejadian kita atau yang kita alami. Maka kita masuk di dalam ilmu ainul yakin. Dan rumus-rumus itu nanti akan berupa hukum. Jadi rumus yang berkali-kali bertubi-tubi, maka akan mengkristal lagi menjadi sebuah hukum. Dan pada akhirnya hukum itu pun berkali-kali sampai kemudian membentuk ayat. Nah, ayat inilah yang disebut pembuktian, atau kita masuk di dalam ilmu kebenaran yang biasa dinamakan hakul yakin. Artinya semua proses itu kita alami. Kalau di dalam kajian ilmiah itu yang biasa dinamakan masuk ke alam virtual, yaitu lewat pengalaman empiris. Dikarenakan zamannya berbeda, kondisinya berbeda, maka kejadian-kejadian itu ada di alam multidimensional.
Di situ ada racikan akal, ada racikan pikiran, ada nafsu, emosional dan sebagainya, total di situ. Maka kita masuk di kondisi yang sama dengan yang dialami oleh orang-orang yang lewat jalan ini sebelumnya. Memang sulit membahasakan ini, sulit menceritakan ini, sulit. Dibayangkan saja kita di zaman ini berbeda, sangat jauh berbeda kondisinya dengan zaman 14 abad yang lalu. Mulai taraf berpikirnya, kemudian intelektualnya, keadaan sekitarnya, apa saja kondisinya berbeda. Sementara mestinya jika kita lewat jalan yang sama, maka akan ketemu kejadian yang sama. Maka kejadian-kejadian itulah yang nanti terangkai antara kejadian di alam syariat dan juga adaptasi di alam hakikat. Maka nur itu yang awalnya berupa cahaya, kemudian berubah menjadi kebenaran dan pemahaman, kemudian menjadi rumus, kemudian menjadi hukum, dan kemudian menjadi ayat. Tentunya di level ayat ini sudah nggak ada lagi keraguan, sudah tidak ada lagi kekhawatiran, karena dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada sak keraguan sedikit pun, karena telah melalui proses yang bertubi-tubi. Nah, dikarenakan adanya bentuk adaptasi, maka masing-masing orang yang berbeda. Ada yang cepat cara membacanya, ada yang lambat. Tetapi adaptasinya mesti maju. Di mana saat kita diuji ya jangan hanya mundur. Karena itu bentuk kasih sayang Allah, mau menambahkan nurnya, memberikan tambahan imannya, dan juga pengetahuan dari langit. Kalau misalkan kita coba bayangkan bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang hidup di zaman itu kemudian bisa naik saksi tentang nabi-nabi sebelumnya yang mungkin ribuan tahun sebelumnya, juga tentang kitab-kitab sebelumnya. Itu kan ada di dalam rukun iman, yaitu iman kepada rasul-rasul dahulu dan kitab-kitab dahulu. Bagaimana mungkin kita membenarkan rasul-rasul yang dahulu atau juga kitab-kitab dahulu, sementara zaman dan kondisinya ini telah berbeda. Makanya untuk membuktikan itu semua mesti lagi-lagi adalah lewat jalan yang sama, metodologi yang sama, baru memungkinkan kejadian yang sama. Makanya kitab itu nggak ada bentuk wujudnya sebetulnya. Nah, bentuknya berupa cahaya. Yang kitab itu, nur itu masuk ke dalam diri Nabi Musa, maka kemudian tertranslate menjadi kitab Taurat. Atau kemudian nur itu, kitab itu yang berupa cahaya masuk ke dalam diri Nabi Isa, maka nur itu, kitab itu menzahir, tertranslate menjadi kitab Injil. Atau pula nur itu masuk ke dalam diri Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad, maka nur itu tertranslate atau diterjemahkan menjadi kitab Al-Quran. Jadi yang mewujud zahir itu sebetulnya translate dari alam yang maha tinggi, dari alam rohani. Nah, karena masuk ke alam dimensi manusia,
Ya itulah bentuknya yang berupa 30 juz itu. Tetapi sebetulnya isinya ya, yang aslinya ya ada di dimensi yang lain. Mana mungkin firman Allah yang mutlak bisa dituliskan dengan kata-kata. Mana mungkin perkara yang sangat maha tinggi tetapi hanya terbatasi 30 juz. Nah, karena 30 juz itu telah mewakili alam yang demikian tingginya di alam rohani, maka portalnya masuk ke dunia ini menjadi berupa kitab yang mushaf yang 30 juz itu. Makanya menurut Nabi bahwa tidak bisa kita menyentuh Quran kecuali oleh roh-roh yang disucikan atau melalui proses tazkiyatun nafs, yaitu lewat pensucian kolbu. Jadi bukan sekedar berwudu itu kan jasmaninya, wudu jasmani kalau mau pegang mushaf Quran. Tapi kalau menyentuh Quran yang aslinya, yang qadim, mesti lewat portalnya juga dari dimensi akal atau dimensi lahiriah manusia masuk ke dimensi rohnya. Nah, di sana itulah sebenarnya kitab itu yang dirupakan cahaya atau yang biasa dirupakan yang disebut sebagai kitab qadim yang tidak berlafal huruf tapi bisa dibaca. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti akan kita lanjut di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.